Pada 13 Oktober 1972, sebuah pesawat Fairchild FH227D yang mengangkut 45 orang penumpang lepas landas dari Bandara Internasional Carrasco, Montevideo, Uruguay, menuju Santiago, Chili. Pesawat ini membawa 40 anggota tim rugby All Boys, pelatih, dan beberapa anggota keluarga mereka. Mereka sedang dalam perjalanan untuk mengikuti pertandingan rugby di Chili. Semua penumpang merasa penuh harapan, bahkan penuh semangat karena ini adalah perjalanan yang sangat penting bagi mereka. Pesawat itu dipiloti oleh 2 orang profesional dengan cuaca yang cukup baik pada awalnya. Namun begitu pesawat mulai memasuki wilayah pegunungan Andes, keadaan mulai berubah. Cuaca buruk mulai menyerang, kabut tebal menyelimuti pesawat, dan salju turun dengan lebat. Angin kencang mengguncang pesawat, membuat pilot kesulitan mengendalikan arah. Dalam sekejap, pesawat itu mulai terombang-ambing dan akhirnya kehilangan kendali. Pesawat menghantam puncak salah satu gunung Andes dengan keras. Ledakan yang terjadi akibat tabrakan itu memporak-porandakan pesawat menjadi beberapa bagian. Dalam hitungan detik, banyak penumpang yang langsung tewas di tempat, sementara yang lain mengalami luka-luka serius. Beberapa penumpang yang selamat merasa kebingungan dan panik, namun mereka tahu bahwa mereka harus segera mencari perlindungan karena cuaca yang semakin buruk dan suhu yang sangat dingin. Di luar, salju mulai turun semakin lebat dan banyak orang yang terluka tak dapat bergerak ataupun melawan dinginnya udara. Beruntung, ada beberapa yang masih bisa bertahan hidup. Mereka berusaha mencari perlindungan di dalam sisa-sisa pesawat yang hancur. Tak jauh dari situ, beberapa penumpang yang lebih tangguh berusaha bertahan, meskipun mereka tahu bahwa situasi ini sangat krisis. Tidak ada sinyal komunikasi yang bisa digunakan. Mereka terperangkap di ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut, di sebuah tempat yang sangat terpencil. Dengan kondisi yang semakin parah, tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan terjebak di sana. Apakah ada tim penyelamat yang bisa datang, ataukah mereka harus menemukan jalan keluar sendiri? Sebuah pertanyaan itu muncul, namun tidak ada jawaban. Setiap detik berlalu semakin berat bagi mereka. Setelah kecelakaan yang memporak-porandakan pesawat, para penyintas mulai menghadapi kenyataan pahit. Mereka terjebak di tengah pegunungan Andes yang tinggi dan terpencil dengan suhu yang sangat dingin. Beberapa penumpang yang selamat terluka parah, sementara yang lain hanya mengalami cedera ringan. Namun, meskipun tubuh mereka masih utuh, keadaan fisik dan mental mereka mulai tergerus. Mereka tahu bahwa untuk bertahan hidup, mereka harus segera menemukan cara untuk bertahan hidup. Dalam beberapa hari pertama, mereka mencoba untuk tetap optimis dan berharap bahwa tim penyelamat akan segera datang. Namun setiap hari berlalu tanpa adanya tanda-tanda bantuan. Cuaca semakin buruk dan mereka mulai merasa semakin terisolasi. Mereka tahu bahwa mereka harus mencari cara untuk mengatasi kelaparan dan kedinginan yang semakin mengintai. Persediaan makanan yang ada di pesawat sangat terbatas. Hanya ada sedikit makanan yang tersisa dari bekal perjalanan mereka, dan itu tidak cukup untuk bertahan lama. Kelaparan mulai menggerogoti tubuh mereka. Mereka berusaha menghemat makanan, namun itu tidak bisa bertahan lama. Para penyintas mulai berpikir keras, mencari cara untuk bertahan lebih lama. Mereka mulai memikirkan kemungkinan untuk mencari makanan di sekitar mereka. Namun pegunungan Andes adalah tempat yang sangat keras dan tak bersahabat. Tidak ada tumbuhan yang bisa dimakan dan tidak ada hewan yang bisa mereka temui untuk diburu. Sementara itu suhu semakin menurun, salju terus turun dan angin kencang membuat suhu terasa jauh lebih dingin. Beberapa orang mulai menderita hipotermia, sementara yang lain harus berjuang untuk bertahan dari luka-luka mereka. Para penyintas yang lebih kuat mencoba memberi semangat kepada yang lemah, namun mereka juga mulai merasa putus asa. Mereka tahu bahwa jika tidak ada bantuan yang datang, mereka akan mati di sini, jauh dari peradaban. Di tengah-tengah keadaan yang semakin suram ini, beberapa orang mencoba untuk mencari perlindungan dengan menggunakan puing-puing pesawat yang masih tersisa. Mereka berusaha untuk membangun tempat berlindung dari salju dan angin yang sangat dingin. Namun upaya itu terasa sia-sia. Tidak ada yang bisa melawan kondisi ekstrim di dalam waktu yang lama. Kelaparan dan kedinginan semakin menguras tenaga mereka. Setiap detik yang berlalu terasa seperti bertahun-tahun. Ketika mereka mulai kehilangan harapan, mereka menyadari bahwa bertahan hidup di pegunungan Andes ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang ketahanan mental. Mereka harus tetap berpikir jernih meskipun keadaan semakin buruk. Hari-hari yang penuh ketidakpastian berlalu dan kelaparan semakin menggerogoti tubuh para penyintas. Tidak ada makanan yang tersisa dan meskipun mereka berusaha untuk bertahan dengan sisa-sisa makanan yang ditemukan di puing-puing pesawat, semua sudah habis. Mereka tahu bahwa tanpa makanan mereka tidak akan bertahan lama.
Pada titik ini mereka dihadapkan pada pilihan yang sangat mengerikan dan tak terbayangkan. Mereka harus mempertimbangkan untuk memakan tubuh teman-teman mereka yang telah meninggal. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Banyak dari mereka merasa jijik dan merasa tertekan oleh kenyataan tersebut. Kanibalisme adalah sesuatu yang sangat asing bagi mereka. Namun kenyataan yang ada di hadapan mereka adalah bahwa mereka tidak bisa bertahan hidup tanpa sumber makanan. Makanan yang mereka miliki adalah tubuh teman-teman mereka yang sudah meninggal akibat kecelakaan atau luka-luka serius. Mereka yang masih hidup harus memilih antara bertahan atau menyerah. Beberapa orang merasa sangat tertekan oleh pilihan ini, sementara yang lainnya berusaha meyakinkan diri mereka bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Mereka harus mengesampingkan perasaan mereka dan berfokus pada bertahan hidup. Begitu tubuh yang meninggal sudah cukup untuk dimakan, mereka mulai memakan bagian-bagian tubuh yang masih bisa dimakan, seperti daging dan otot. Mereka tidak tahu apakah ini membuat mereka menjadi monster atau hanya orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup. Makan tubuh teman sendiri adalah keputusan yang menghancurkan moral. Namun bagi mereka yang selamat, ini adalah pilihan yang harus mereka ambil untuk tetap hidup. Selama proses itu, beberapa penyintas merasa sangat terguncang oleh apa yang mereka lakukan. Mereka bertanya-tanya apakah mereka akan bisa hidup dengan perasaan ini setelah semuanya berakhir. Namun saat itu, mereka tidak memiliki pilihan lain. Tanpa makanan, mereka tidak akan memiliki energi untuk bertahan hidup lebih lama lagi. Penyintas yang lebih kuat memimpin kelompok dalam menghadapi kenyataan ini. Beberapa dari mereka berusaha meyakinkan yang lainnya bahwa ini adalah langkah yang perlu diambil. Meskipun perasaan bersalah sangat mendalam, mereka harus tetap berjuang untuk tetap hidup. Mereka mulai menyadari bahwa moralitas dalam kondisi seperti ini bisa sangat kabur. Ketika hidup dan mati saling berhadapan, terkadang keputusan yang paling sulit harus diambil. Saat mereka memakan tubuh teman-teman mereka yang telah meninggal, mereka juga harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak tahu kapan bantuan akan datang. Setiap hari yang berlalu tanpa adanya tanda-tanda penyelamatan, mereka mulai kehilangan harapan. Namun ada sedikit cahaya di ujung terowongan. Mereka tahu bahwa jika mereka terus bertahan, ada kemungkinan untuk diselamatkan meskipun peluang itu sangat kecil. Keputusan mereka untuk bertahan hidup dengan cara yang sangat mengerikan ini menjadi salah satu bagian paling sulit dan traumatis dari tragedi ini. Beberapa penyintas tidak bisa melupakan apa yang telah mereka lakukan, tetapi mereka juga tahu bahwa tanpa keputusan itu, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari pegunungan Andes hidup-hidup. Meskipun merasa putus asa menyelimuti mereka, kelompok penyintas terus bertahan di tengah salju dan suhu yang sangat rendah. Hari-hari terasa sangat lemah dan setiap menit yang berlalu semakin menambah beban mental dan fisik mereka. Mereka berusaha untuk tetap hidup, mencari cara untuk bertahan meskipun keadaan semakin memburuk. Selama beberapa minggu pertama, mereka harus berusaha untuk membangun kembali kekuatan mereka. Meskipun ada banyak yang sudah sangat lemah akibat kelaparan, luka, dan hipotermia. Namun, ada sedikit harapan yang mulai muncul. Salah satu penyintas, Fernando Parado, memutuskan untuk berjuang lebih keras. Dia dan Roberto Casena, seorang dokter muda, akhirnya memutuskan untuk mencoba mencari pertolongan. Mereka tahu bahwa jika mereka tetap bertahan di tempat itu, peluang mereka untuk diselamatkan semakin kecil. Mereka harus berani melangkah keluar dari tempat mengerikan itu dan mencari bantuan, meskipun mereka tahu perjalanan akan sangat berbahaya. Dengan penuh tekad, Fernando dan Roberto memulai perjalanan mereka menuruni pegunungan Andes. Mereka berdua hanya dilengkapi dengan pakaian seadanya. Dan dengan salju yang tebal serta suhu yang sangat dingin, perjalanan mereka terasa sangat berat. Namun, mereka harus terus maju, meskipun mereka tahu bahwa ada banyak bahaya yang mengintai di sepanjang perjalanan. Mereka harus menavigasi medan yang sangat sulit, melewati jurang yang dalam, dan berhadapan dengan cuaca yang sangat ekstrim. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat, mereka berdua hampir kehabisan tenaga. Namun mereka tidak menyerah. Mereka tahu bahwa nasib teman-teman mereka yang tersisa bergantung pada keberhasilan perjalanan mereka. Setelah beberapa hari berjuang melewati salju dan medan keras, mereka akhirnya melihat sebuah tanda kehidupan. Mereka bertemu dengan seorang petani yang tinggal di kaki gunung Andes, yang segera membawa mereka ke rumahnya. Fernando dan Roberto tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Dan dengan bantuan petani tersebut, mereka bisa menghubungi pihak berwenang. Namun, meskipun Fernando dan Roberto telah diselamatkan, itu bukan akhir dari perjuangan. Mereka harus kembali ke gunung untuk memberitahu tim penyelamat tentang tempat di mana teman-teman mereka masih terjebak.
Akhirnya, setelah lebih dari 2 minggu terperangkap di pegunungan Andes, tim penyelamat berhasil mencapai tempat di mana para penyintas terjebak. Mereka menemukan lebih banyak orang yang selamat dari kecelakaan pesawat yang luar biasa ini. Meskipun tubuh mereka sangat kurus dan lemah, mereka tetap hidup berkat ketahanan mental dan fisik yang luar biasa. Keajaiban ini adalah hasil dari perjuangan tanpa henti dan harapan yang tak pernah padam. Setelah penyelamatan itu, dunia akhirnya mengetahui kisah tragis namun menginspirasi ini. Mereka yang selamat adalah simbol dari ketahanan manusia dalam menghadapi cobaan yang luar biasa. Namun meskipun mereka berhasil bertahan hidup, proses pemulihan mereka jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Kisah mereka menjadi bahan pembicaraan internasional, memicu diskusi tentang kelangsungan hidup, etika, dan pilihan yang sulit. Banyak yang bertanya-tanya apakah mereka akan bisa hidup dengan perasaan ini dan bagaimana dampaknya terhadap mentalitas mereka setelah tragedi tersebut. Namun bagi para penyintas, mereka tahu bahwa pengalaman itu telah mengubah hidup mereka selamanya. Sebagian para penyintas meskipun dihantui oleh kenangan akan tragedi yang mereka alami, akhirnya mereka melanjutkan hidup mereka. Beberapa dari mereka kembali ke kehidupan mereka semula, sementara yang lainnya memilih jalur yang berbeda. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah apa yang terjadi di Andes, tetapi mereka juga dapat mengubah bagaimana mereka merespon dan melanjutkan kehidupan mereka setelah tragedi tersebut. Cerita mereka tetap hidup dalam ingatan banyak orang, menjadi pelajaran yang sangat berharga tentang kekuatan manusia untuk bertahan hidup dan membuat keputusan yang sulit dalam keadaan ekstrim. Tragedi Andes mengajarkan dunia tentang keberanian, ketahanan, dan kemanusiaan yang tersembunyi di dalam diri kita semua. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk dukung saya selalu ya, para penonton.